Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Setiaji. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 2016 985 11718 dan NIM peserta PPG 2010 3923844020. Saya dari program studi jurusan Teknologi Laboratorium Medik SMK. Selamat siang anak-anak semuanya. Siap, Pak. Nah, kita ketemu lagi ya di pelajaran imunologi. Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sebelum kita mulai, marilah kita pimpin dulu berdoa. Silahkan dipimpin Mas Ketuanya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Nah, terima kasih. Hari ini ada yang izin? Siap tidak, Pak? Tidak ada yang izin. Baik, jadi lengkap ya. Ya. Nah, karena ini pertemuannya masih terbatas, jadi Bapak akan bergantian ya prakteknya. Ini hanya dua kelompok, nanti setelah itu menyusul dua kelompok. Hari ini kita akan praktikum dengan materi menganalisis teknik aglutinasi. Jadi selain ada apa itu aglutinasi, juga kita akan melakukan praktikum. Nah, oke. Jadi karena tidak ada yang izin, Bapak akan mulai menunjukkan PowerPoint-nya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan aglutinasi. Aglutinasi itu apa nanti ada di dalamnya ya, dengan menganalisis teknik aglutinasi. Oke, nanti di praktikum pada siang hari ini yang akan Bapak nilai yaitu terkait dengan yang pertama diskusi kelompok. Nanti ada penilaiannya tersendiri. Kemudian ada penilaian praktikum, pembuatan laporan, dan juga presentasi hasil dan presentasi dari diskusi yang kalian jawab di LKPD. Sudah ada LKPD di depan kalian, coba dicek halamannya apakah sudah lengkap. Ya, kalau sudah lengkap, kelompok 1 nanti kelompoknya siapa namanya? Andri, ya, kelompok 1 Andri, kelompok 2 Tasya. Jadi ini kelompoknya Andri ada 4, nanti duduknya jangan saling berdekatan ya karena masih harus jaga jarak. Kemudian kelompoknya Tasya juga ada 4 orang. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini silahkan disimak ya. Kalian dituntut untuk bisa memahami konsep prinsip umum aglutinasi. Jadi bagaimana aglutinasi itu terbentuk. Kemudian dapat menganalisis teknik aglutinasi lempeng dengan baik. Jadi bagaimana caranya mereaksikan gitu ya. Kemudian melakukan penyusunan diagram alir pemeriksaan Widal. Jadi diagram alir itu nanti kalian menyusun prosedurnya bagaimana. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan Widal metode lempeng, jadi benar-benar praktikum harus melakukan. Kemudian membuat laporan praktikum sementara ya, jadi hasilnya nanti harus dicatat dan harus dipresentasikan. Yang terakhir mempresentasikan hasil pemeriksaan Widal dan tugas-tugas yang ada di LKPD. Nah, sebelum kita lanjutkan, masih ingatkah terkait dengan materi minggu lalu? Ya, terkait dengan apa? Respon imun. Kelompoknya Tasya terkait dengan respon imun. ya, respon imun yang jadi lebih tepatnya pengelompokan imun ya, pengelompokan imun. Ada berapa kelompok 1? Pengelompokan imun? Ada 2, Pak. Apa saja? Respon imun spesifik dan respon imun non spesifik. Oke, respon imun spesifik dan respon imun non spesifik ya, tepat. Kelompoknya Tasya, respon imun spesifik yang bagaimana? Spesifik perlu mengenali. Perlu mengenali. Contohnya apa? Vaksin.
vaksin ya. Baik. Kelompok satu, yang satunya non spesifik, contohnya yang bagaimana? Seperti asam lambung. Jadi bakteri yang masuk asam lambung gitu ya. Oke, baik, berarti masih ingat semuanya. Ya, kita lanjutkan. Nah, karena kita hari ini akan berbicara terkait dengan penyakit tipes ya, penyakit tipes. Nah, kita akan lihat suatu artikel. Silahkan disimak dan dipahami terlebih dahulu. Nah, apa hubungannya tipes dengan tes Widal? Silahkan dibaca dulu ya. Saya Bapak beri waktu 3 menit, silahkan dibaca. Kelihatan nggak yang belakang? Tidak kelihatan. Ya. Tes Widal itu suatu metode pemeriksaan untuk mendiagnosis demam tifoid. Ya, jadi namanya tesnya itu tes Widal. Kemudian, nah, demam tifoid itu apa? Silahkan dibaca. Kalau di rumah sakit berarti dilakukan oleh ini perawat akan membersihkan area penusukan jarum. Jadi sampelnya dari darah. Nah, kemudian diambil darah vena, dikirim ke lab. Ya. Hasilnya seperti apa? Nah, idealnya tes dilakukan 2 kali. Hasil tes Widal dikatakan positif menunjukkan demam tifoid. Nah, namun pada kenyataan tes Widal seringkali dilakukan hanya 1 kali, hanya pada fase demam akut. Hasil tes Widal tunggal dikatakan positif atau sugestif menunjukkan demam tifoid bila hasil titer lebih besar dari 1 sama dengan 320. Oke. Ya. Setelah membaca ini, apa yang kalian pikirkan? Tadi ada pertanyaan? Kelompok, ya, silahkan kelompok Tasya. Penyebab demam tifus itu apa, Pak? Ya, jadi pertanyaan pertama, apakah penyebab demam tipes gitu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelompok 1. Widal itu pemeriksaan apa, Pak? Ya, jadi Widal itu pemeriksaan apa? Kenapa namanya Widal gitu juga ya? Ya. Baik, nanti kita akan jawab. Nah, sambil dicatat nanti mungkin di LKPD ada pertanyaan yang sama ya. Ya. Pertanyaan pertama tadi gimana pertanyaan pertama tadi? Penyebab demam tifoid. Jadi setelah kita membaca tadi penyebab demam tifoid yaitu disebabkan oleh apa ini? Bakteri Salmonella typhi. Ya, jadi penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Nah, kemudian tes Widal itu untuk apa gitu ya? Ya. Jadi tes Widal ini adalah tes untuk mendeteksi adanya antigen. Jadi di sistem imun kan ada antigen dan antibody. Ya. Kalau antibody itu adanya di dalam darahnya yang diambil oleh perawat atau oleh petugas lab itu tadi. Jadi darah itu mengandung antibody. Kalau kumannya namanya antigen. Nah, jadi untuk mendeteksi antigen dari si bakteri Salmonella typhi maka diperlukan pemeriksaan Widal. Jadi tahu fungsi pemeriksaan Widal? Ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah dilihat, oke, nanti Bapak akan menayangkan video. Nah, nanti di sini akan ada permasalahan apa sih, kenapa sih, gitu ya. Kita akan cari tahu bersama-sama dengan melihat video berikut ini. Nah, silahkan disimak video berikut ini. Ini adalah video animasi untuk pemeriksaan yang berbasis aglutinasi. Aglutinasi dapat terjadi antara ikatan antibodi dan antigen. Pada dasarnya, ikatan antigen dan antibodi yang sesuai akan menyebabkan gumpalan atau
Nah, ini anak-anak ya. Antibodi ini yang kecil-kecil, yang biru. Nah, antibodi itu yang kecil-kecil yang biru. Kemudian antigen itu adalah yang besar-besar ini dari bakteri antigennya. Nah, antigen dan antibodi ini dapat berikatan analoginya dengan prinsip kunci dan gembok. Ya. Jadi ini bisa berikatan kalau sesuai atau cocok, ya. Kalau antibodinya ini ada, sudah pernah kena tipes kan berarti antibodinya ada. Nah, tapi jika pada saat itu si pasien atau si pasien sudah pernah kena, berarti antigen yang ada di dalam reagen, Widal itu dapat menemukan antibodi, makanya terjadi gumpalan karena seperti gembok dan kunci pernah kenal gitu ya. Jadi dia terjadi aglutinasi. Tapi kalau misalnya di pasien itu tidak ada antibodi, ketika ditetesi antigen, isinya si reagen kan antigen ya. Jadi kalau antigennya ada, terus di serumnya nggak punya antibodi, belum pernah kena tipes, atau pada saat demam itu sebenarnya bukan tipes, hasilnya tetap negatif, tidak terjadi aglutinasi. Kita lanjutkan. Aglutinasi juga bisa terjadi di dalam eritrosit dan virus. Aglutinasi ini disebut juga prinsip hemaglutinasi. Nah, di dalam darah juga bisa ada ya, di dalam eritrosit. Jadi pemeriksaan golongan darah sudah pernah? Sudah. Ya, golongan darah itu prinsipnya sama, aglutinasi. Kalau tadi di dalam serum isinya antibodi, kalau di dalam darah isinya antibodi di dalam eritrosit. Nah, namanya kalau aglutinasi di dalam eritrosit namanya reaksi hemaglutinin, sama dengan aglutinasi, cuma beda namanya ya. Tidak dapat terjadi ketika sudah ada antibodi yang ada di dalam darah, sehingga ketika ada virus atau antigen masuk langsung diikat oleh antibodi yang sudah ada dan tidak dapat terjadi aglutinasi pada sel darah merah. Nah ini ya, ketika ada antigen dari virus yang masuk ini, nah ini antibodi yang cocok itu tadi sudah langsung berikatan sehingga si eritrosit tidak dapat bergumpal karena sudah dilindungi oleh antibodi yang ada di dalam darah ini tadi ya. Nah ini reaksi yang tidak terjadi aglutinasi seperti ini. Reaksi aglutinasi juga bisa dapat dilakukan dengan cara tabur atau dengan cara pengenceran, sehingga serum yang sudah diencerkan akan kelihatan seberapa besar mengikat antigen yang ada di dalam reagen. Tentu saja cara ini bisa dibaca secara semi kuantitatif untuk menentukan titer dari antibodi tersebut. Nah, gitu ya. Jadi caranya hari ini kita kan belajar cara lempeng atau cara slide ya. Nah, sebenarnya si titer atau titer dari antibodi itu bisa diketahui dengan cara tabung tadi ya. Ya, cara tabung. Nah, kita lanjut bagaimana prosedurnya.
Mana yang aglutinasi? Cara ini adalah Nah, ini yang aglutinasi ya. Ya, yang tidak aglutinasi berarti tidak terjadi gumpalan. Kalau aglutinasi dibandingkan dengan positif kontrol ini PC ya. Kalau negatif bandingkan dengan negatif kontrol. Untuk mengecek benar nggak ini positif, benar nggak ini negatif gitu ya. Disamakan. Fungsinya kontrol adalah untuk mengetahui apa ini keberhasilan dari cek dari pasien dan reagennya masih bagus atau enggak gitu ya. cara pemeriksaan widal slide secara kualitatif. Tulis hasil pada laporan atau buku kerja di dalam laboratorium untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana setelah melihat video tadi? Kira-kira apa, ada masalah atau ada orientasi masalah yang bisa dipecahkan? Ada pertanyaan mungkin dari kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Apakah ada metode lain untuk menentukan aglutinasi selain cara slide? Ya, karena yang dijelaskan tadi cara slide ya. Ya. Apakah bisa ditanggapi langsung oleh kelompok 2? Apakah ada cara lain? Menurut kelompok saya ada dengan cara tabung dapat menentukan titer pemeriksaan widal. Begitu. Ya, tepat ya. Jadi seperti yang dijelaskan pada video yang pertama tadi, ya. Jadi untuk menentukan titer, jadi selain pemeriksaan cara slide bisa menggunakan cara tabung. Ada dari kelompok 2 untuk pertanyaan kelompok 1? Untuk dibahas bersama? Mengapa harus diaduk dan digoyang saat pemeriksaan? Ya, mengapa harus diaduk dan digoyang katanya pada saat pemeriksaan? Menurut kelompok 1 gimana? Menurut kelompok kami untuk mempercepat ikatan reaksi antigen dan antibodi dalam sampel. Ya, jadi untuk mempercepat reaksi ikatan antigen dan antibodi di dalam sampel. Jadi benar ya, kalau tidak diaduk nanti reaksi ikatan dan antigen antibodinya seperti saya bilang tadi, gembok dan kuncinya nggak bisa ketemu, kan belum digoyang. Ya, begitu. Ada pertanyaan lain yang lebih seru? Silakan. Apakah boleh menggunakan objek glass untuk mengganti slide? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau nggak ada slide putih-putih seperti yang di video tadi, bolehkah pakai objek glass? Gimana jawab kelompok 2? Menurut kelompok kami boleh menggunakan objek glass, tetapi menggunakan latar belakang putih supaya terlihat aglutinasinya. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dan 2. Mungkin satu pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pertanyaannya sudah bagus-bagus. Ya, berarti nanti mungkin menjawab masalah ini nih ya. Bagaimana cara mengetahui aglutinasi terjadi ya, gitu tadi ya. Nah, baik, kita akan mulai diskusi. Nah, diskusinya itu nanti silahkan dijawab bareng-bareng di LKPD kalian ya. Kita buka LKPD-nya. Karena kita sudah mau mulai praktikum, silahkan persiapkan sesuai perintah yang ada di dalam LKPD. Apa yang harus dilakukan dan lain-lain silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya. APD-nya dilengkapi, jangan lupa. Ya, silahkan dibuka LKPD-nya, dijawab dulu satu demi satu. Kemudian kelompok yang lain bisa mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan untuk pemeriksaan widal slide. Ya, itu namanya apa Mbak tadi? Slide. Ya, jadi perlu menyiapkan slide. Kemudian apa lagi yang perlu disiapkan selain slide? Yellow tip. Ya. Kemudian mikropipet yang berapa mikron tadi? 50. Kemudian reagen ya. Reagennya yang di video tadi kan banyak ya, ada O, H, kemudian AH dan pH. Nah, kita praktikum kali ini hanya menggunakan
dua reagen, yaitu yang O dan H. Jadi silakan nanti ditulis di slide-nya mana yang O, mana yang H. Kemudian ini apa? Kontrol positif dan negatif. Kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi sudah disediakan kontrol positif dan kontrol negatif. Nanti silahkan berbagi. Kemudian apa lagi untuk mengaduk apa? Pengaduk. Ini pengaduknya di sini ya. Kemudian sampelnya ini. Sampelnya nanti gantian. Kemudian silahkan dikerjakan dan ambil peralatan yang belum lengkap. Oke, silahkan kerjakan dengan berdiskusi. Jika LKPD-nya kurang jelas, boleh bertanya kepada Pak Guru. Apa maksud dari LKPD ini, misalnya seperti itu. Tadi jawabannya ada di video tadi semua ya. Tadi ada apa? Bagaimana cara aglutinasi terbentuk? Adanya apa? Ada pertanyaan di LKPD-nya? Iya Pak, ada diagram alir prosedur itu gimana ya Pak maksudnya? Ya, oke. Gini ya. Nah, ini kan tadi di LKPD-mu bentuknya seperti ini ya, ada alat dan bahan. Alatnya apa, bahannya apa. Diagram alir itu maksudnya prosedur yang diurutkan. Ya, jadi misalnya nomor 1, kalian ngapain sebelum praktek tadi? Misalnya siapkan alat dan bahan misalkan ya. Kemudian nomor 2, setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian teteskan apa dan apa. Kemudian setelah itu diapakan, boleh turun ke bawah, boleh ke samping, boleh muter seperti ular. Siap Pak. Ya, sudah jelas? Siap. Ya, silahkan dikerjakan. Setelah itu kalian bisa mulai praktikum. Ketika diagram alir kalian salah, berarti praktikumnya mestinya ya salah, kan bacanya dari situ. Kalau sudah benar, berarti praktikumnya kan benar. Boleh kotak-kotak, boleh bulat-bulat, boleh kayak awan gitu ya. Kan tergantung kreasi kalian aja.
Nah, sudah selesai ya praktikumnya tadi, sudah ditulis di laporan praktikumnya, sudah dibuat sama seperti ini? Sudah. Nah, saatnya kita presentasi dari hasil diskusi pada siang hari ini ya. Presentasi nanti ada nilai presentasi ya, bagaimana cara menjawabnya, kebenaran konsepnya ya, terus apa cara penampilan presentasi dan lain-lain. Nanti ada rubriknya. Silahkan mungkin dimulai dari kelompok 2 dulu ya yang sudah siap. Waktu presentasinya kurang lebih 5-10 menit ya. Jadi lebih cepat lebih baik. Yang penting bisa menjelaskan semua hasil dari diskusi dari LKPD. Presentasi bisa di depan sini dengan berdiri, nanti temannya bantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari pemeriksaan bidal. Dan di sini saya bernama Tasya Ilyasa. Saya Rafati. Saya Revani Nur Amanah. Saya Revina Nur Amanah. Dan saya ingin menjelaskan apakah fungsi pemeriksaan bidal. Fungsi dari pemeriksaan bidal adalah untuk mendeteksi adanya antigen atau kuman. Ya, nomor 2. Nomor 2. Bagaimana cara terbentuknya aglutinasi pada pemeriksaan bidal? Adanya reaksi antigen dari reagen bidal bertemu antibodi Salmonella typhi dalam serum. Nomor 3. Bagaimana cara interpretasi hasil pemeriksaan bidal slide? Jika hasilnya positif, maka terjadi gumpalan pada pelates atau slide, dan negatif maka tidak terjadi gumpalan. Ya, kemudian alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Alat dan bahan dari pemeriksaan bidal untuk yang pertama yaitu alatnya mikropipet 50 mikroliter, yang kedua pelates, yellow tip, dan pengadu. Dan bahannya yaitu reagen O, reagen H, kontrol positif negatif, dan serum. Ya, kemudian diagram alirnya dijelaskan lanjut terus ya. Diagram alir prosedur hasil pemeriksaan bidal slide. Yang agak keras. 1. Siapkan alat dan bahan serta sampel atau serum. 2. Ambil sampel atau serum menggunakan mikropipet sebanyak 50 un, lalu teteskan sampel atau serum pada slide atau pelates. 3. Teteskan reagen O, H, kontrol positif, kontrol negatif pada pelates atau slide. 4. Aduk sampai merata dan homogen. 5. Goyangkan pelates atau slide selama 1 menit. 6. Lalu baca hasil pada pelates. Jika positif maka akan menggumpal, dan jika negatif maka hasil tidak ada gumpalan. Dan untuk laporan dari praktikumnya yaitu judul praktikumnya pemeriksaan bidal, nomor sampelnya sampel laboratorium, tujuan dari pemeriksaan yaitu untuk mendeteksi adanya antigen atau kuman, dan prinsipnya adalah reaksi antigen pada reagen bidal dengan antibodi Salmonella typhosa dalam serum akan terbentuk aglutinasi. Dan kesimpulannya yaitu jika hasil positif maka terdapat gumpalan atau aglutinasi, tetapi jika hasil negatif tidak terdapat gumpalan atau aglutinasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dari kelompok 1? Dari jawaban-jawaban yang sudah diutarakan, ada yang berbeda? Mungkin ada yang berbeda, tapi intinya tetap sama, Pak. Yang mana yang berbeda? Silahkan diutarakan. Yang ini tadi, bagaimana cara interpretasi hasil pemeriksaan bidal slide-nya? Ya, gimana menurut kelompok 2? Terjadi penggumpalan ketika hasil positif, tidak terjadi penggumpalan ketika hasil negatif. Terjadi penggumpalan ketika hasil positif dan tidak terjadi penggumpalan ketika hasil negatif. Ya, intinya hampir sama ya. Kemudian di kelompok 1 tadi menyebutkan nggak hasilnya seperti apa? Atau langsung kesimpulan? Gimana hasilnya? Ya, interpretasi hasil.
Enggak, yang hasil praktikum. Tadi saya dengar kok langsung kesimpulan gitu ya. Iya, ada hasil. Ya, hasilnya gimana? Reagen O negatif, reagen H positif, positif kontrol positif, negatif kontrol negatif. Negatif. Jadi yang positif apa saja? Yang reagen H positif kontrol. Kesimpulannya apa tadi? Jika hasil positif maka terdapat gumpalan atau aglutinasi, jika hasilnya negatif tidak terdapat gumpalan. Kira-kira sudah tepat belum kesimpulannya dari praktikumnya kelompok 1? Berbeda? Berbeda. Ya, gimana kesimpulannya kelompok 2? Kelompok 1, maaf. Ya, kesimpulan dari kelompok 1, hasil positif terjadi penggumpalan pada reagen H dan hasil negatif terjadi penggumpalan pada reagen O. Ya, gitu ya. Jadi pengambilan kesimpulan itu berdasarkan hasil yang sudah didapat pada praktikum. Jadi kalau yang disebutkan kelompok 1 kelompok 2 tadi adalah interpretasi hasil. Kalau interpretasi hasil benar yang disebutkan, jika positif terjadi aglutinasi, jika negatif tidak terjadi aglutinasi. Tapi kesimpulan hasilmu itu apa? Itu sudah dibenarkan oleh kelompok 1. Jadi menurut hasil praktikum, jadi kesimpulan itu menjelaskan hasil prakteknya apa. Ya. Jadi tadi di kelompok 1 kesimpulannya terjadi aglutinasi pada reagen H. Kemudian tidak terjadi aglutinasi pada reagen O. Jadi artinya pemeriksaan Widalnya yang reagen H positif, reagen O negatif. Begitu. Ada lagi yang berbeda dari yang konsep awal tadi, yang pertanyaan-pertanyaan? Sudah sama ya? Jadi di hasil aja ya? Ya, di kesimpulan. Jadi nanti silahkan kembali dan kita berikan applause dulu untuk kelompok 1 sudah berani presentasi. Ya, baik, sudah silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, Bapak akan menguatkan ya atau mengevaluasi dari praktikum atau pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama, nah ketika ini tadi ya dari LKPD. Nah, LKPD yang ini fungsi pemeriksaan Widal. Nah, tadi kan baru jawaban-jawaban dari siswa, sekarang dikuatkan Pak Guru. Fungsi pemeriksaan Widal itu ya, itu apa? Untuk mengetahui adanya apa? Untuk mengetahui adanya antigen antigen atau antibodi? Antibodi ya, benar ya. Jadi untuk mengetahui adanya antibodi dari bakteri Salmonella typhosa atau Salmonella typhi di dalam tubuh atau di dalam serum dari apa? Sampel yang diperiksa. Jadi fungsinya itu. Jadi selain mengetahui antibodi, itu untuk menegakkan diagnosa demam tipoid atau penyakit tipes. Kalau tujuan pemeriksaan itu tadi, kalau fungsi pemeriksaannya sendiri itu tadi untuk mengetahui atau mendiagnosis penyakit demam tifoid. Kemudian bagaimana cara terbentuknya aglutinasi? Cara terbentuknya tadi sudah benar ya. Jadi terbentuknya itu adanya reaksi apa? Antibodi dalam serum bereaksi dengan antigen pada reagen Widal sehingga membentuk aglutinasi. Kemudian bagaimana cara interpretasinya? Kelompok 1 interpretasinya gimana tadi? Positif terjadi Penggumpalan ketika penggumpalan. hasil positif dan tidak terjadi penggumpalan ketika hasilnya negatif. Ya, gitu. Jadi sudah benar. Kemudian yang ini alat bahannya tadi sudah benar, diagram alirnya juga sudah benar. Jadi siapkan alat dan bahan, kemudian ambil sampel, letakkan pada slide atau apa tadi yang namanya? Plat test. Kemudian teteskan masing-masing sampel sesuai apa? Kode yang sudah dibuat. Nah, kemudian tambahkan reagen sesuai juga yang sudah dibuat tulisannya. O ya ke O, H ya ke H, dikasih reagen. Kemudian kontrol positif dan negatif juga dikasih reagen tapi yang H saja untuk mengetahui
reagennya berfungsi baik atau belum. Kemudian prinsipnya tadi sudah diulang. Nah, ini judul praktikumnya tadi kelompok 1 hanya pemeriksaan Widal gitu ya. Yang lengkap pemeriksaan Widal metode slide test. Ya, harus dikasih metode karena kan ada 2 metode tadi, slide sama tabung. Kalau slide dalam kurungnya ditulis kualitatif karena hanya positif dan negatif. Kalau nanti tabung ditulis semi kuantitatif karena bisa menyebutkan titer. Ya. Hasilnya tadi sudah dibuat, hasilnya positif berarti aglutinasi, negatif tidak aglutinasi. Kesimpulannya tadi, kalau kesimpulan itu menyebutkan hasilnya itu apa, mana yang positif dan mana yang negatif dari sampel yang diperiksa. Gitu ya evaluasi dari Pak Guru. Nah, semoga praktikum pada siang hari ini dapat membantu kalian mengingat besok pada saat kalian misalnya bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan dan asisten laboratorium. Ya, untuk materi siang hari ini kita sudah cukup. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan kuis. Nah, mengerjakan kuisnya nanti setelah ini silahkan nanti setelah penutupan ada waktu sampai jam 5 sore, nanti Bapak share linknya di grup WA. Jadi silahkan bisa akses link dari kuis pada sore hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan jumpa lagi dengan teknik flokulasi. Kalau hari ini aglutinasi, minggu depan flokulasi pada pemeriksaan yang lain. Apakah ada pertanyaan terkait dengan pertemuan pada sore hari ini? Cukup. Baiklah, semua kelompok sudah cukup bagus dan cukup aktif. Kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Baiklah, sudah sampai di penghujung praktikum. Marilah kita berdoa sebelum kita mengakhiri. Silakan dipimpin. Tadi kelompok 1 yang memimpin, sekarang kelompok 2 dengan sikap sempurna ya. Sebelum mengakhiri praktikum pada sore hari ini, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, Bapak tutup dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati di jalan.